Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Frianti, NIM 2107126556. Saya dari kelas B Teknik Lingkungan. Dosen pengampu Nurdiansyah MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konstitusi di Indonesia. Yang pertama ada pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution dan berasal dari bahasa Belanda yaitu constitutie, dalam bahasa Latin yaitu constitutio dan constituere, sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu constituer berarti membentuk, yang dimaksud ialah membentuk suatu negara. Dalam bahasa Jerman yaitu Verfassung dan Constitution. Sedangkan dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau UUD dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Kemudian, pengertian konstitusi terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian luas. Konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Konstitusi ada yang dalam bentuk dokumen tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Kemudian yang kedua, pengertian sempit. Konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Contohnya UUD 1945. Jadi konstitusi adalah sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan bersama untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Yang dimaksud dengan konstitusi tertulis yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Kemudian yang dimaksud dengan konstitusi tidak tertulis yaitu berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Kemudian menurut para ahli, menurut Herman Heller, konstitusi tidak sama dengan UUD. Selanjutnya menurut Oliver Cromwell, Lascelles Strachan, konstitusi sama dengan UUD. Menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak cuma bersifat yuridis, tapi juga sosiologis dan juga politis. Kemudian menurut Strachan, konstitusi adalah undang-undang dasar. Konstitusi memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi daripada negara. Selanjutnya, kedudukan konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar yaitu konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Selanjutnya, konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi konstitusi menurut Profesor Jimli Astidiki. Pertama, sebagai pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antara negara dengan warga negara. Yang keempat, pemberi legitimasi kekuasaan penyelenggaraan negara. Yang kelima, pengalihan wewenang atau kekuasaan dari rakyat ke pemerintahan. Yang keenam, pemersatu. Yang ketujuh, sebagai identitas bangsa. Yang kedelapan, sebagai simbol upacara. Yang kesembilan, sebagai sarana pengendali masyarakat. Yang kesepuluh, sebagai sarana rekayasa masyarakat. Selanjutnya, unsur konstitusi menurut Profesor Miriam Budiarjo. Yang pertama itu ada organisasi negara. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, larangan mengubah pada bagian-bagian tertentu.
Selanjutnya, substansi konstitusi negara, yaitu ada sifat konstitusi terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat umum konstitusi. Yang pertama ada normatif, yaitu aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara negara dan warga negaranya. Yang kedua nominal, yaitu pilihan pasal yang dilaksanakan oleh penguasa. Yang ketiga ada semantik, yaitu UUD hanya sebagai simbol sedangkan aturan bernegara menurut kemauan politik penguasa. Selanjutnya, sifat pokok konstitusi. Ada dua, yaitu yang pertama fleksibel atau luas. Bila pembuat konstitusi menetapkan cara mengubahnya tidak berat dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat. Negara yang menganut sifat fleksibel ini ada Inggris dan Selandia Baru. Yang kedua ada sifat rigid atau kaku. Bila pembuat konstitusi menetapkan cara perubahan yang sulit dengan maksud agar tidak mudah diubah hukum dasarnya. Negara yang menganut sifat rigid ini ada Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, dan Indonesia. Selanjutnya, cara pembentukan dan mengubah konstitusi. Yang pertama, cara pembentukan. Yang pertama dengan cara pemberian, yaitu raja memberikan suatu UUD dan kekuasaan akan dijalankan oleh suatu badan tertentu. Kemudian UUD itu timbul karena takut akan timbul revolusi. Dengan UUD kekuasaan raja dibatasi. Yang kedua, sengaja dibentuknya, yaitu pembuatan suatu UUD dilakukan setelah negara itu didirikan. Yang ketiga, cara revolusi, yaitu pemerintahan baru hasil revolusi dengan persetujuan rakyat atau pemerintah mengambil suatu permusyawaratan untuk menetapkan UUD. Yang keempat, cara evolusi, yaitu melakukan perubahan secara berangsur-angsur membentuk UUD baru. Kemudian, yang kedua, cara mengubahnya. Yang pertama, oleh badan legislatif atau perundungan biasa, dilakukan oleh badan legislatif hanya harus dengan syarat yang lebih berat daripada membuat undang-undang biasa, yaitu bukan undang-undang dasar. Yang kedua, referendum, yaitu dengan jalan pemungutan suara di antara rakyat yang mempunyai hak suara. Yang ketiga, oleh badan khusus yang bertugas hanya untuk mengubah undang-undang dasar saja. Yang keempat, khusus di negara federasi. Perubahan UUD itu baru dapat terjadi jika mayoritas negara-negara bagian dari federasi itu tadi menyetujui perubahan. Kemudian sejarah konstitusi yang ada di Indonesia. Pada periode Undang-Undang Dasar 1945, saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau UUD. Naskah UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada periode ini berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negaranya itu kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kedaulatannya di tangan rakyat yang dipegang oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kelengkapan negara, MPR, Presiden, DPA, MA, dan BPK. Isinya ada pembukaan yang terdiri dari 5 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 peralihan, 2 tambahan. Pada periode ini tidak ada konstituante, yang adanya MPR. Kemudian pada periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Konstitusi RIS disahkan melalui keputusan Presiden pada tanggal 31 Januari 1950 nomor 48 LN 53 dan diundangkan pada tanggal 6 Februari 1950. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat mengharuskan adanya penggantian UUD dibuat oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO atau negara bentukan Belanda pada Konferensi Meja Bundar. Periode ini berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Bentuk negaranya federasi atau negara bagian, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahan parlementer, yaitu presiden sebagai kepala negara dan menteri sebagai kepala pemerintahan. Kedaulatannya di tangan rakyat
yang dipegang oleh pemerintah, DPR, Senat. Kelengkapan negara terdiri dari Presiden, Menteri, Senat, DPR, MA, dan BPK. Isi periode ini terdiri dari pembukaan 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 6 bab, 197 pasal. Kemudian pada periode ini Konstituante dibentuk. Selanjutnya, periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi kesatuan diperlukan suatu UUD Negara Kesatuan. UUD tersebut akan diperoleh dengan cara memasukkan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS. Periode ini berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya parlementer, kedaulatannya di tangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah dan DPR. Kelengkapan negaranya terdiri dari Presiden, Menteri, DPR, MA, dan BPK. Isinya terdiri dari pembukaan 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 6 bab, 146 pasal, 1 pasal penutup. Pada periode ini terbentuknya Konstituante. Setiap 150.000 jiwa terdapat 1 anggota Konstituante. Selanjutnya, periode Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Pelaksanaan UUD Sementara 1950 tidak berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan kekacauan di berbagai bidang. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang salah satu isinya adalah menetapkan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950. UUD 1945 pada Orde Lama berlaku dari tahun 1959 sampai 1966. UUD 1945 pada Orde Baru berlaku dari 1966 sampai 1999, kemudian UUD 1945 Amandemen berlaku dari tahun 1999 sampai sekarang. Bentuk negara pada periode ini yaitu kesatuan, kemudian bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya parlemen pada Orde Lama, dan presidensial pada Orde Baru. Kedaulatannya di tangan rakyat yang dipegang oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kelengkapan negaranya terdiri dari Presiden, Menteri, DPR, MPR, MA, MK, KY, DPD. Kemudian isinya terdiri dari pembukaan 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Pada periode ini, Konstituante dibubarkan. Selanjutnya, perubahan amandemen UUD 1945. Amandemen pertama diubah pada tanggal 19 Oktober 1999. Fokus amandemen untuk membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan, salah satunya terkait pembatasan periode jabatan presiden. Amandemen kedua diubah pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen dilakukan dengan menambahkan aturan antara lain terkait wewenang dan posisi pemerintahan daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Amandemen ketiga diubah pada tanggal 10 November 2001. Sejumlah perubahan besar pun dilakukan, misalnya terkait bentuk dan kedaulatan negara, aturan pemakzulan, hingga pembentukan lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen 3 juga mengamanahkan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan tidak lagi dilakukan oleh MPR. Amandemen keempat diubah pada tanggal 10 Agustus 2002. Sejumlah perubahan antara lain pendidikan dan perekonomian, juga aturan peralihan dan tambahan. Penyimpangan terhadap konstitusi. Pada awal kemerdekaan, yaitu KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Yang kedua, sistem presidensial berubah menjadi parlementer. Pada Orde Lama, yaitu Presiden mengeluarkan jenis peraturan Tapres yang tidak sama dengan UUD 1950. Yang kedua, MPRS menetapkan GBHN yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah. Yang ketiga, pimpinan lembaga-lembaga negara atau MPRS, DPRS, DPA, dan BPK
ditempatkan sejajar dengan menteri. Yang keempat, hak budget tidak berjalan. Presiden merasa tidak perlu mengajukan budget ke DPR. Yang kelima, Presiden membubarkan DPRS diganti dengan DPRGR. Yang keenam, MPRS mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pada Orde Baru, MPR tidak menjalankan wewenangnya dalam mengamandemenkan UUD 1945. MPR mengeluarkan ketetapan tentang referendum tentang tata cara perubahan UUD 1945 tidak sesuai pasal 37 UUD 1945. Kemudian pada reformasi, anggaran pendidikan belum sesuai dengan amanat pasal 31 UUD 1945. Amanat reformasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Alasan perubahan amandemen UUD 1945 yaitu kekuasaan presiden yang terlalu luas dalam negara, pasal-pasal dalam UUD 1945 terlalu fleksibel untuk ditafsirkan, penjelasan UUD 1945 seringkali disamakan kekuatan hukumnya dengan pasal-pasal batang tubuh UUD 1945. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.